Di awal kisah film ini, kita diperlihatkan dengan sebuah acara makan malam bersama antara dua klan terkuat, yaitu klan Serigala dan juga klan Singa. Mereka sebenarnya saling membenci, dan ketika klan Serigala memancing emosi salah satu anggota klan Singa, maka saat itulah sebuah pertikaian pun tak dapat dihindarkan. Pertarungan dapat dimenangkan oleh klan Singa dan membuktikan bahwa mereka adalah klan terkuat yang sulit untuk ditaklukkan. Mereka semua tinggal di sebuah desa bernama Desa Hutan, di mana klan Singa dan klan Serigala selalu membuat masalah, bahkan tidak segan untuk membunuh warga. Salah satu warga yang bernama Henry merasakan langsung dampak dari kehadiran klan tersebut, dan sebagai seorang pandai besi, Henry selalu membuat senjata dari pesanan kedua klan itu. Meskipun Henry mengetahui jika pedang yang ia buat untuk membunuh orang-orang tak bersalah, Henry harus melakukannya karena keterpaksaan. Singkat cerita, klan Singa yang dipimpin langsung oleh Singa Emas mendapatkan undangan dari sang raja yang bernama Yuan. Yuan memberikan tugas kepada mereka untuk menjaga benda berharga berupa emas yang kebetulan akan melewati desa hutan menuju istana. Akan tetapi sebelum misi tersebut dilaksanakan, sang pemimpin tertinggi klan Singa dibunuh oleh anak buahnya sendiri, yaitu Singa Perak dan juga Singa Perunggu. Tak lain dan tak bukan, mereka berdua berniat ingin memiliki emas tersebut. Kematian Singa Emas akhirnya terdengar sampai di telinga Zhen Yi, yaitu putra satu-satunya sang pemimpin tertinggi klan Singa. Menanggapi hal tersebut, Zhen Yi harus melakukan sesuatu untuk membalaskan dendam kematian ayahnya. Pada saat itu, Zhen Yi sedang berada di luar kota, sehingga ia harus menempuh jarak yang cukup jauh menuju desa hutan. Zhen Yi pun berpamitan kepada istrinya, dan tak lama kemudian ia akhirnya pergi bersama salah satu muridnya yang bernama Wu. Setelah kematian Singa Emas, kini klan tersebut dipimpin oleh Singa Perak, di mana ia adalah pelaku utama atas terbunuhnya Singa Emas. Pada saat itu, banyak orang yang mengetahui jika sang raja sedang menunggu kedatangan muatan emas miliknya, sehingga berita yang kini telah tersebar luas membuat salah satu orang asing berniat ingin merebut muatan emas tersebut. Orang ini bernama Jack, yang biasa dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin. Esok harinya dalam perjalanan menuju desa hutan, Zhen Yi menyempatkan diri untuk mengisi perutnya yang keroncongan. Ia pun mampir di sebuah warung klasik, dan secara tiba-tiba beberapa orang dari klan Singa berusaha untuk membunuhnya. Pada akhirnya, dengan pengalaman bertarung yang telah lama ia kuasai, Zhen Yi pun dapat mengalahkan mereka. Kegagalan untuk membunuh Zhen Yi akhirnya diketahui oleh Singa Perak, dan tak mau hal tersebut terulang kembali, ia akhirnya mengutus seseorang untuk membunuh Zhen Yi. Pria ini bernama Brice, seorang pria bertubuh kekar yang dapat berubah menjadi manusia besi. Nice to see a familiar face. Zhen Yi has become a thorn in the lion's paw. Di sisi berbeda, Henry menemui kekasihnya yang bekerja sebagai wanita penghibur, dan wanita tersebut bernama Silk. Pada saat itu, Henry bercerita jika senjata yang digunakan Singa Perak untuk membunuh Singa Emas adalah senjata buatannya sendiri. Henry sebagai pria polos dan juga pria baik berniat ingin menembus kesalahannya tersebut, entah bagaimanapun caranya.
Di sisi lain, Zhen Yi yang telah tiba di desa hutan, ia pun menyempatkan diri untuk mampir di sebuah restoran. Namun pada saat itu, Zhen Yi mendengar kabar jika rekannya yang tak lain adalah Wu berhasil ditangkap oleh Brice. Wu akhirnya dibunuh oleh Brice dan dengan penuh kemarahan, Zhen Yi mencoba untuk melakukan perlawanan kepada musuhnya tersebut. Dalam pertarungan tersebut, Brice dapat mengalahkan Zhen Yi. Namun beruntung, Henry yang mengetahuinya berhasil menolong Zhen Yi. Pada keesokan harinya, muatan emas milik sang raja telah tiba di desa hutan. Emas tersebut ternyata dikawal oleh beberapa pasukan. Di antaranya adalah 2 orang pengawal berpasangan, di mana mereka berdua adalah sepasang sejoli yang mempunyai julukan sebagai pasukan Gemini. Mereka akhirnya singgah di sebuah penginapan dan tak lama berselang, Singa Perak dan beberapa anak buahnya mendatangi mereka. Tujuan Singa Perak menemui mereka tak lain dan tak bukan ingin merebut emas milik sang raja. Dan tak ada pilihan lain, pasukan Gemini harus bertarung mati-matian untuk melindungi emas tersebut. Dengan menggunakan panah beracun, klan Singa dapat mengalahkan pasukan Gemini sekaligus berhasil membawa emas rampasan itu. Tak mau diam begitu saja, Jack memutuskan untuk menyelidiki bagaimana bisa klan Singa dapat mengalahkan pasukan Gemini dengan sangat mudah. Dan dalam penyelidikan tersebut, ia mendapatkan informasi dari pemilik tempat penginapan jika semua senjata milik klan Singa dibuat oleh seorang pandai besi yang bernama Henry. Di tempat berbeda ketika Henry dalam perjalanan pulang, beberapa anggota klan Singa berhasil menangkap dirinya. Mereka pun membawanya ke sebuah tempat dengan maksud ingin mencari informasi di mana Zhen Yi saat ini berada. Akan tetapi, Henry tidak memberikan sedikit informasi kepada mereka dan dengan tingkah laku Henry yang membuat mereka cukup marah, Brice sebagai algojo pun mendapat perintah untuk memotong kedua tangan Henry. Tak heran jika pada saat itu Henry langsung tak sadarkan diri dan semua anggota klan Singa meninggalkan Henry begitu saja. Namun beruntung Jack yang berada di balik rumah tersebut dapat menolong Henry untuk mendapatkan perawatan serius. We're going to have to cauterize your wounds. Tujuan Jack menolong Henry tak lain untuk mencari kelemahan senjata milik klan Singa, di mana Henry adalah pembuat senjata tersebut. Dengan senang hati karena Jack telah menolong dirinya, Henry pun memberitahukan Jack di mana letak kelemahan senjata milik semua anggota klan Singa. Dan sebagai tanda terima kasih kepada Jack, ia berjanji akan membuat senjata yang lebih hebat untuk melawan klan Singa, sekaligus merebut emas tersebut. Sebenarnya, pada saat Henry masih remaja, ia tergabung dalam anggota Shaolin. Di sana Henry menerima banyak hal, bahkan ia juga mahir dalam pendidikan ilmu bela diri. Beberapa hari kemudian keadaan Henry pun semakin membaik. Ia akhirnya membuat sebuah senjata berupa tangan buatan. Dengan bahan dari baja murni, Henry sangat yakin ia dapat mengalahkan Brice. Your will, your mind. Di waktu yang sama, Zhen Yi secara cepat memulihkan kondisinya dan ia pun bertemu dengan Henry.
Mereka bertiga kemudian membahas rencana untuk merebut kembali emas tersebut. Tak disangka, Jack sebagai orang asing ternyata adalah utusan langsung dari sang raja untuk merebut emas itu. Beralih kepada emas perak, ia tampaknya ingin mengadakan kerjasama dengan seseorang yang dapat menyembunyikan emas rampasan itu. Wanita ini bernama Nyonya Blossom, yaitu pemilik tempat hiburan terkenal di desa hutan. Jika Nyonya Blossom bersedia ingin bekerja sama, maka ia akan mendapatkan 1/4 dari jumlah emas tersebut. Diketahui Nyonya Blossom memiliki banyak karyawan dan salah satu dari mereka adalah Silk, yaitu kekasih Henry. Mereka pun akhirnya menuju ke sebuah tempat rahasia di mana emas rampasan tersebut akan disimpan di tempat itu. Be careful, men. Not with the gold. Pada saat itu juga, Singa Perak tampaknya akan membuat kecurangan di mana ia berencana untuk membunuh Nyonya Blossom sebagai pemilik tempat tersebut. Di sisi lain, Raja Yuan ternyata telah memerintahkan beberapa pasukannya untuk mencari keberadaan emas miliknya itu. Jika hanya satu saja koin emas tersebut hilang, Raja Yuan akan membakar sekaligus menghancurkan seluruh tempat di desa tersebut. Nyonya Blossom yang mengetahui jika emas perak akan bermain curang, tampaknya ia tidak mau kalah dan dengan sigap Nyonya Blossom mengerahkan pasukannya untuk menyerang terlebih dahulu terhadap klan singa. Usut punya usut, Nyonya Blossom ternyata adalah seorang pendekar yang telah lama tidak diketahui keberadaannya, dikenal sebagai julukan Black Widow, dan dengan bantuan dari karyawannya yang juga memiliki kemampuan bertarung, Nyonya Blossom kemudian beraksi untuk membunuh semua anggota klan singa. Pada saat itu, Breeze menargetkan Silk sebagai kekasih dari musuh bebuyutannya, yaitu Henry. Dalam kejadian ini, Silk mengalami luka yang cukup serius. Di akhir kehidupannya, Henry kemudian muncul, akan tetapi ia terlambat untuk menyelamatkan kekasihnya itu. Di waktu yang sama, Jack yang ditemani Zhen Yi berhasil memasuki ruangan rahasia tersebut meskipun mereka berdua mendapatkan sedikit serangan dari anggota klan singa. Kembali kepada Nyonya Blossom, ia kemudian mendapat sebuah serangan dari singa perunggu yang juga memiliki kemampuan bertarung cukup handal. Nyonya Blossom dapat memenangkan pertarungan tersebut, namun sebelum musuhnya tewas, singa perunggu dapat melakukan serangan balasan kepada Nyonya Blossom, dan dalam hal ini mereka berdua sama-sama tewas. Di sisi berbeda, Henry harus menghadapi lawan rivalnya, yaitu Breeze. Bermodalkan dengan tangan buatan berbahan baja, Henry dapat memenangkan pertarungan itu, sekaligus membalas kematian kekasihnya. Zhen Yi yang saat ini bersama Jack, mereka akhirnya dapat bertemu dengan singa perak dan seorang ajudannya yang bernama Fu. Akan tetapi mereka malah berusaha untuk melarikan diri. Tak berselang lama, Jack berhasil menemukan Fu sehingga sedikit baku hantam pun terjadi, yang mana Jack berhasil mengalahkan lawannya itu. Untuk Zhen Yi sendiri, ia akhirnya dapat bertatapan langsung dengan singa perak, yang kebetulan Zhen Yi harus menuntaskan balas dendam kematian ayahnya.
Dengan pengalaman bertarung yang tidak dapat diremehkan, Zheng Yi pun dapat membunuh singa perak di saat itu juga. Ketika pasukan sang raja mengepung tempat tersebut, Jack secara cepat memberitahukan jika emas milik Raja Yuan berhasil diamankan, sehingga pasukan kerajaan harus mengurungkan niatnya untuk menghancurkan tempat tersebut. Beberapa hari setelah kejadian itu, semua penduduk desa hutan akhirnya dapat melakukan rutinitas mereka seperti sedia kala, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, beberapa klan yang haus akan harta dan kekuasaan menjadi wabah penyakit bagi orang-orang di desa itu. Not anymore. Jungle Village. Oke semua, jika ada kesalahan dalam film ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.